Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah melewati pertengahan minggu. Hari ini Kamis 5 Desember 2024. Kita tentunya masih mempersiapkan hati kita untuk menyambut perayaan Natal di gereja kita masing-masing yang mungkin tidak persis dirayakan pada tanggal 25, namun mungkin di tanggal-tanggal sebelumnya. Saya percaya di bulan Desember ini setiap gereja sibuk mempersiapkan Natal, memeriahkan perayaan Natal, sehingga kebaktian Natal bisa menjadi sarana penginjilan yang efektif di gereja kita masing-masing. Dan untuk menyambut Natal inilah juga dalam renungan malam saya memberikan tema khusus mengenai makna kelahiran Kristus yang kita akan pelajari dalam 31 hari di bulan Desember ini. Kita sudah mempelajari beberapa hal sejauh ini dan hari ini saya akan menyoroti beberapa nubuatan di beberapa hari ke depan juga dengan hari ini mengenai kelahiran Kristus. Hari ini renungan malam saya beri judul Providensi Tuhan dalam kelahiran Kristus. Kita membaca di dalam ayat hafalan kita dalam Yeremia 31 ayat 15 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini tentunya adalah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengutip apa yang terjadi dalam Kejadian 35, khususnya ayat 16 dan 19, di mana saat Rahel bersalin melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Dan karena hal inilah Israel sebagai satu bangsa berduka karena kematian dari Rahel ini. Dan apa yang terjadi di dalam Yeremia 35:15 ini adalah bentuk penggambaran akan apa yang terjadi di masa depan pada saat kelahiran Kristus. Karena kalau kita lompat di dalam Matius 2 ayat 18, di sana dikatakan terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kalau kita memperhatikan Matius 2 ini di dalam ayat-ayat sebelum dari ayat 18, kita bisa memperhatikan bahwa di sana ada peristiwa di mana Raja Herodes itu berusaha membunuh bayi-bayi Yahudi yang dilahirkan, khususnya bayi laki-laki. Dan karena hal inilah, maka malaikat Tuhan memerintahkan Maria dan Yusuf untuk menyingkir ke Mesir yang akan kita pelajari esok hari. Namun ini adalah merupakan penggambaran yang sama dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang menangisi kematian Rahel, ibu dari Benyamin ini. Dan ini juga sama pada saat Matius 2, pada saat Herodes berusaha membunuh anak laki-laki di Israel pada saat itu, para ibu-ibu pun menangis dan meratap sedih karena anak-anaknya itu yang akan dibunuh oleh Herodes, khususnya anak laki-laki. Kalau di dalam kitab Yeremia ini menggambarkan duka cita karena bangsa Israel akan dijajah dan akan dihancurkan oleh Babilonia, sedangkan di dalam kitab Injil Matius ini menggambarkan kesedihan bangsa Israel, ibu-ibu Israel karena anak-anaknya akan dihukum mati oleh Herodes. Saudara, karena hal inilah makanya Tuhan memerintahkan Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir sehingga bayi Yesus bisa diselamatkan dan dia lahir sebagai manusia yang normal, tumbuh menjadi dewasa dan akhirnya mati bagi manusia berdosa. Semua rangkaian peristiwa yang saya baru sampaikan ini menggambarkan providensi Tuhan. Providensi adalah satu kegiatan atau aktivitas yang Tuhan lakukan dalam sejarah manusia yang mengatur setiap event peristiwa yang terjadi di muka bumi ini untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus harus lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa.
Kenapa? Karena yang berdosa itu manusia, karena itu yang mati harus manusia. Tetapi Yesus bukan hanya sembarang manusia, ia juga adalah Tuhan. Tuhan yang tidak berdosa. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya tidak melakukan dosa seperti manusia pada layaknya. Karena peristiwa inilah, maka akhirnya Yusuf menyingkir ke Mesir dengan Maria untuk melindungi pembunuhan bayi Yesus oleh Herodes. Ini menggambarkan providensi Tuhan dalam kelahiran Kristus. Apa yang terjadi dalam kelahiran Kristus termasuk dalam peristiwa pembunuhan bayi-bayi di Israel oleh Herodes ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan akurasi Alkitab yang kita bisa pegang kebenarannya bagi kita. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau Tuhan sudah dengan providensinya mengatur kelahiran Kristus, maka Ia pun akan mengatur seluruh kehidupan kita. Saat merayakan Natal, mari bersyukur. Sekalipun Yesus lahir dengan berbagai keadaan politik yang tidak baik saat itu di Israel, tetapi Yesus tetap lahir dan akhirnya tumbuh menjadi dewasa, lalu menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita semua. Kiranya pesan ini mengingatkan kita betapa kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dia juga Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu dalam kedaulatannya, termasuk orang-orang tertentu dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam pribadi Yesus. Haleluya, biar firman ini meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.